waktunya hanya pada waktu apa? Pada waktu Ramadan. Jadi inti untuk memahami tentang kemakrifatan, mendapatkan tentang hakikat Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan. Ini kuncinya. Nah, Ramadan ini apa? Insya Allah nanti untuk mengetahui tentang turunnya Lailatul Qadar, ini insya Allah nanti akan saya bahas di dalam pendefinisian tentang Lailatul Qadar sendiri. Jadi tentang ilmu Lailatul Qadar kita sama-sama tahu di bulan-bulan ganjil, di hari-hari ganjil, tanggal-tanggal ganjil, di situ Rasulullah mengajarkan secara syariatnya kita untuk iktikaf di dalam masjid. Jadi maksud atau makna daripada iktikaf yakni kita dalam keadaan berdiam diri. Jadi berdiam untuk apa? Berdiam hanya untuk melihat Allah, hanya untuk bermujahadah kepada Allah. Jadi diam kita di dalam iktikaf yakni kita bagaimana? Kita bermahabbah hanya kepada Allah. Dan syarat untuk iktikaf ini sejatinya syarat untuk iktikaf sebenarnya berat, karena Lailatul Qadar itu bukan harga yang sangat murah. Lailatul Qadar itu ibaratnya intan berlian. Jadi tidak setiap orang mampu untuk mendapatkan tentang Lailatul Qadar sendiri. Nah, iktikaf itu adalah wujud diamnya diri, wujud heningnya diri. Diam dari apa? Diam dari apa? Yakni kebingungan keduniawian, kebingungan tentang hal-hal yang berhubungan dengan alam konvensional. Artinya iktikaf di dalam masjid yakni menghilangkan tentang urusan keduniaan. Bahkan kalau kaum sufi mengajarkan mematikan tentang urusan keduniaan, tidak berpikir sama sekali tentang dunia. Nah, otomatis kalau kita bisa mematikan tentang urusan keduniawian, maka di situ secara ekstentik hati akan memancarkan cahaya. Nah, letak nantinya tentang masuknya Lailatul Qadar yakni hakul basiro setiap para pencarinya. Nah, tentang iktikaf kita berdiam diri pada bulan-bulan ganjil itu letaknya di masjid. Kita sama-sama tahu secara syariat masjid adalah rumah-rumah Allah, masjid adalah tempat untuk bersuci kepada Allah, masjid tempat untuk bersujud kepada Allah, masjid untuk selalu senantiasa tempat dzikrullah kepada Allah. Masjid adalah tempat-tempat yang betul-betul apa? Yang betul-betul di situ memiliki nilai kesucian. Masjid secara harfiah kita sama-sama tahu, yakni wujud bentuk masjid untuk sama-sama melakukan, menyebarkan dakwah tentang Islam, menegakkan tentang sholat dan agama. Itu kalau masjid dari pemahaman ilmu wujud adalah masjid secara umum. Lalu sifat daripada masjid yang nilai dan tempatnya untuk kebaikan, itu letak sifatnya di mana? Ini sama halnya memahami tentang apa? Tentang pemahaman makrifat kepada Allah, makrifat kepada diri, makrifat kepada Rasul, makrifat kepada Al-Quran. Jadi yang kita pahami bukan wujudnya, akan tetapi yang kita pahami sifat daripada wujud itu sendiri. Makanya bagi orang-orang yang mungkin makrifatnya mengaku diri saya Tuhan, aku Allah, di situ harus memahami antara sifat, asma, af'al, dat, dan rangkaian wujud dari yang sudah ada. Makanya berbicara tentang Lailatul Qadar, saya telah membicarakan tentang iktikaf, lalu masuk ke masjid. Masjid tempat untuk bersuci, hanya untuk tempat bermahabbah kepada Allah. Nah, masjid kalau secara syariat sama-sama tahu, lalu masjid kalau pada diri itu mana? Tempat iktikaf di dalam diri itu mana? Tempat untuk menunggu Lailatul Qadar pada diri yang mana? Yang pasti kita sama-sama tahu dan sering sekali saya membahasnya di dalam setiap kali saya menyampaikan tentang ilmu-ilmu ini. Masjid di dalam diri itu adalah hakul basiro manusia. Masjid di dalam diri itu adalah hati
hati nurani manusia, tempat akal untuk bersemayam di dalamnya. Lalu di dalam hati nurani sendiri itu ada 7 tingkatan untuk memasuki pintu inti daripada kerajaan hati. 7 tingkatan yang mengelilingi tentang hati sendiri itu ada 7 tingkatan. Tingkatan apa? Yakni tingkatan jiwa yang harus diislamkan untuk menyongsong tentang dapatnya Lailatul Qadar. Yakni tentang mulhamanya, tentang lawamannya, tentang uluhiyahnya, tentang syahwat amarah, tentang hububiyah dan robaniyah, yang mana jiwa ini memiliki kecenderungan tanpa dididik, tanpa diajarkan kebenaran tentang Islam, maka jiwa ini akan memiliki kecenderungan yang ngawur di dalam apa? Di dalam beragamanya, di dalam apa? Di dalam bermakrifatnya. Nah, masjid pada diri setiap manusia itu adalah apa? Yakni hati nurani manusia, tempat untuk hening, tempat untuk nikmat, tempat untuk mujahadah, tempat untuk iktikaf, tempat untuk zikrullah qalbi hanya kepada Allah. Nah, apabila kita bisa mengheningkan beriktikaf di dalam masjid setiap diri, maka di situ apa? Maka pancaran nurullah pun akan mudah masuk kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Lalu berbicara tentang Lailatul Qadar, di sini Lailatul Qadar yakni identik dengan Ramadan. Ramadan ini secara syariat kita sama-sama tahu dan sangat paham tentang Ramadan. Lalu berbicara tentang Lailatul Qadar, di situ Lailatul Qadar Allah menaruh rahasianya di tanggal-tanggal ganjil, di hari-hari ganjil. Allah menaruh di situ, yakni mulai dari 21, 23, 25, 27 dan 29. Apa sih filosofi daripada hari-hari ganjil? Yang dimaksud hari-hari ganjil adalah kita dalam keadaan diam, kita dalam keadaan sendiri, kita dalam keadaan iktikaf di dalam apa? Di dalam jati diri kita masing-masing. Jadi kita selalu senantiasa apa? Selalu senantiasa ganjil. Ganjil dalam artian apa? Tetap di dalam jati diri, tetap di dalam hakikat diri. Nantinya akan ada penggenapnya. Siapa penggenapnya? Penggenapnya adalah Allah, penggenapnya pada diri kita adalah kesadaran, penggenapnya pada diri kita adalah kepekaan, penggenapnya pada diri kita bagaimana? Pengendalian, penggenapnya pada diri kita itu rasa apa? Rasa selalu senantiasa ingat kepada Allah. Tentang untuk masuknya Ramadan, di sini apa? Di sini kita berbicara Ramadan. Ramadan itu sangat erat hubungannya dengan lambung. Berbicara tentang lambung, orang-orang tauhid bukan orang-orang idiot, orang-orang makrifat bukan orang-orang seperti katak di dalam tempurung. Orang-orang makrifat itu bukan seperti apa? Menganggap dunia itu selebar daun kelor, menganggap agama itu selebar daun kelor. Tidak. Jadi urusan daripada Ramadan ini urusannya menahan lambung, yakni menahan dari makanan dan minuman. Akan tetapi secara luas tentang pemaknaan iktibar lambung ini, ada lambungnya pikiran, ada lambungnya amarah, ada lambungnya lawama sofia, ada lambungnya 7 tingkatan nafsu, ada lambungnya tentang apa? Keinginan, hasrat, angan, cita, dan seluruh apapun yang ada di alam konvensional. Nah, lambung-lambung ini kalau kita tidak tahan, tidak mengkat untuk berpuasa, itu bagaimana? Nanti akan menjadi keterlenaan sehingga diri manusia akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan setiap diri. Nah, kalau lambung ini sudah kita puasai di dalam Ramadan, itu berarti yang kita puasai bagaimana? 7 tingkatan di lambung, 7 tingkatan di dalam apa? Di dalam kerajaan lambung itu sendiri. Di mata pun ada lambungnya yang penuh hasrat untuk tahu banyak keinginan, di telinga pun seperti itu. Orang yang cerdas tauhidnya, orang yang cerdas akalnya, itu memaknai ilmu seluas itu. Bukan kok kita seperti apa? Seperti bonse memaknai ilmu itu hanya apa? Hanya idiot, hanya kita memaknai secara bonse. Tetapi memaknai ilmu tentang lambung, memaknai ilmu tentang Ramadan ini kita memaknai seluas mungkin, sehingga menjadi perbendaharaan pengetahuan yang sangat nikmat bagi setiap saudara.
Lalu setelah kita tahu tentang Ramadan, Ramadan adalah wujud pengendalian, yakni mengendalikan